Hey guys, inspirasi for sukses di sini. So, gimana caranya berteman dengan baik dan benar? Apakah kalian memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman lo atau juga keluarga? Dan gimana sih caranya supaya orang-orang di sekitaran lo seneng sama lo, bro? Before we start, jangan lupa untuk di-subscribe dan klik tombol notifikasinya guys, karena gue akan post video tiap kalinya. Jadi, pertemanan itu adalah sebuah skill sebenarnya yang kita dapat waktu kita kecil dan sangat penting sebenarnya. Karena kita sebagai manusia itu adalah seorang atau juga makhluk sosial yang memerlukan interaksi ke orang lain gitu sebenarnya. Pengalaman pribadi gue, sebenarnya waktu kecil gue orangnya sangat pemalu, gak pede dan introvert gitu. Until now sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya introvert adalah orang suka menyendiri dan mendapatkan tenaga dari menyendiri dan masuk ke surga dan surganya sendiri gitu kan. Tapi gue sadar pas gue masuk ke dunia bisnis dan entrepreneurship, ternyata pertemanan dan networking itu penting banget loh. Gue akan share ke kalian semua teknik dan tips untuk bagaimana orang di sekitaran lu lebih nyaman dengan kalian. Dan ini adalah menurut pengalaman gue dan juga dari buku Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People, bro. Buku ini sangat mantap banget. Gue saranin untuk dibeli dan dibaca guys. Kalau kalian mau beli bukunya bisa klik di link deskripsi di bawah, bro. And gue sendiri tetap masih berupaya menjadi lebih baik kok. Tapi sebenarnya udah lebih baik daripada semasa gue lebih muda. Walaupun sekarang gue juga masih muda. So let's begin, bro. Teknik yang pertama adalah jangan mengkritik, mengkutuk, dan komplain. Sudah nature seorang manusia untuk menghakimi, mengkritik, mengkutuk, dan komplain ke orang lain. Netizen banget sih ya. Dan juga sudah menjadi nature setiap orang untuk mendefense dan membenarkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, kalau orang tersebut tidak terbuka untuk dikritik, mau itu kritikan yang bagus atau bukan, akhirnya akan sia-sia doang, jadi payah lu. Malahan akan bisa membahayakan, karena bisa-bisa si orang itu yang lu kritik akan merasa terlukakan, dia punya pride dan egonya, dan akhirnya akan memiliki kepahitan terhadap diri lu, bro. Tips untuk bagaimana kita bisa menggantikan kebiasaan kita yang suka mengkritik, yaitu 1. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang individu tersebut dan cobalah untuk dimengerti tingkah laku individu tersebut. Kenapa? Kedua, kita boleh mencoba cari tahu kenapa mereka begitu dan coba difahami perasaan mereka juga. Ketiga, cobalah untuk lebih bersimpati, bertoleransi, dan juga lebih berjiwa besar, bro. Because at the end, untuk mengetahui segala sesuatu adalah untuk mengampuni mereka, bro. Tapi ada yang gue pelajari, kalau lu bener-bener mau mengkritik orang dan mereka bisa merasa lebih enak lah. Teknik yang sering gue pakai adalah the sandwich technique. Seperti roti sandwich, ada atasnya ada rotinya, tengah ada isinya, bawah ada rotinya lagi gitu. So intinya pas kita ingin mengkritik atau memberitahu seseorang gitu kan, kita mulai dari memberikan pujian yang jujur dulu dan ikhlas tentang temen lu atau individu tersebut. Kedua, barulah kita mengkritik atau memberitahu tentang hal yang menurut lu kurang tepat yang dia lakukan. Dan ketiga, mulai lagi untuk memberikan pujian yang jujur dan ikhlas ke individu tersebut. So gua kasih contoh ya bro. Misalnya seperti ini, gue lagi main bola basket gitu ya. Bro, gila 3-pointer lu mantep banget pas main, masuk mulu kayak Steph Curry bro. Thank you bro, practice dong, practice. Yes bro, cuman nanti pas lu ngedefense bisa tolong lebih support dong, capek kita. Oh oke bro, sip bro, gue lihat lu ada beli sepatu baru tuh, mantep banget bro. Apa tuh, Kyrie ya? So simple as that. So ya, itu simple teknik yang gue sering lakukan bro, sandwich teknik. So next, teknik yang kedua adalah untuk memberikan pujian yang ikhlas dan juga jujur bro. Manusia itu selalu ingin merasa dihargai, dibanggakan, dan merasa penting gitu. Makanya penting banget kalau lu lihat sesuatu yang menarik dari temen lu atau seseorang, lu bisa kasih dia pujian yang ikhlas dan jujur bro. Karena 95% waktu kita berpikir akan memikirkan tentang diri kita sendiri. But bukan berarti lu cari muka gitu. Dan jangan pernah memberikan pujian atau sanjungan yang bohong atau gombal bro. Pernah denger gak kalau kata-kata memiliki kekuatan untuk menghidupkan atau juga membunuh?
dan bisa lebih tajam dari pisau atau pedang, bro. So, berhati-hatilah dengan setiap kata yang lu ucap, bro. Pada intinya, semua orang itu pasti memiliki hal yang lebih hebat atau pandai dari kita. Dengan begitu, kita bisa belajar dari mereka, bro. Be humble dan jangan sombong ke orang lain makanya. Dan teknik yang ketiga adalah perbanyak tersenyum. Action speak louder than words. Bener tuh. Dengan lu tersenyum itu mengucapkan gua sebenarnya suka dan senang berbicara dengan lu, membuat gua bahagia pas bicara dengan lu, dan gua senang untuk berjumpa dengan lu. Itulah arti kata senyuman pas lu berbicara dengan orang lain. Kalau misalkan lu tersenyum dengan bangga dan bahagia, dan dengan tersenyum akan membuat good first impression untuk lu, bro. Makanya ada pepatah, orang yang tidak tersenyum lebih baik itu nggak buka toko atau berdagang lah. So next, teknik yang keempat adalah ingat nama orang tersebut. Yap, selalu pergunakan nama orang tersebut pas lu pertama kali kenalan dengan mereka. Dan pastikan lu selalu mengingat bagaimana pronunciation-nya dan juga mengejaknya. Kenapa, bro? Karena nama seseorang adalah kata-kata yang paling indah dan paling terpenting di dalam bahasa hidupnya itu, bro. Dan teknik yang kelima adalah menjadi pendengar yang baik dan dorong agar mereka selalu berbicara tentang dirinya. So, selalu berupaya agar si lawan bicara lu senang dan enjoy pas menjawab pertanyaan lu, bro. Karena cerita kehidupan mereka adalah cerita yang terbaik di benak pikiran mereka pastinya. So, jangan pernah potong pembicaraan kalau pas lu ngobrol. Dengerin dulu sampai mereka selesai. Baru deh lu mulai berbicara atau menanyakan hal yang menarik lainnya. Toh Tuhan kasih 2 telinga 1 mulut. So lebih banyaklah mendengar daripada berbicara, bro. Gua jamin pas lu lagi sakit gigi itu pasti lebih penting dibandingkan kalau misalkan lu lihat berita ada bencana alam yang meninggalkan banyakan orang. Dan itulah kelima teknik yang simpel yang bisa lu jalanin agar orang lebih seneng sama lu. Bukan hanya di pertemanan, tapi juga bisa di keluarga lu juga kok. So, sampai di sini dulu ya guys. And kalau video ini memang menambah wawasan, jangan lupa untuk di like dan share ke satu temen lu. Untuk video lainnya, lu bisa klik di sini. Thank you for watching guys. See you again and stay inspired.